Anak-anak sekalian, kembali kita jumpa dalam renungan kita. Untuk memulai renungan kita ini, mari kita berdoa. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang senantiasa memberkati kami, sehingga kami tetap beroleh kekuatan, kesehatan, dan sukacita dari Tuhan. Kami hendak merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan yang memberkati kami sehingga kami dapat mengerti firman yang kami dengarkan. Terpuji, termulialah Tuhan dalam hidup kami. Kami datang dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak sekalian, yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini kita ambil dari kitab Matius 5 ayat 9. Dia katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekalian, adakah di antara kamu pada saat ini SKT atau berkelahi atau bertengkar pada teman-temanmu? Bila ada, pada saat ini diperingatkan agar jangan lagi berkelahi atau bertengkar, bahkan SKT ya. Karena orang yang demikian, dia tidak akan berbahagia. Kenapa? Karena dia akan berada dalam keadaan takut, tidak tenang, bahkan teman-temannya pun akan berkurang karena menghindari dia. Jadi anak-anak sekalian, agar jangan lagi ada perkelahian, pertengkaran ya. Dalam ayat Matius 5 ayat 9 ini mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena orang yang membawa damai pasti akan punya banyak teman dan saudara yang senantiasa bersuka cita bila berjumpa. Dia saling mengasihi, dan lebih daripada itu, ia akan punya banyak teman dan saudara yang memberikan perhatian kepada dia. Jadi banyak teman-teman kita yang bersenang dan bersukacita bersama kita. Lebih dari itu, orang yang membawa damai itu akan disebut anak-anak Allah. Inilah yang menjadi kebahagiaan sejati bagi kita bila kita disebut anak-anak Allah. Karena Allah itu Maha Kuasa dan Maha Kasih. Jadi kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Anak-anak akan menjadi orang yang berhasil dan bersukacita karena merasakan keselamatan yang sejati dari Tuhan. Untuk bisa menjadi orang yang membawa damai itu, kita harus hidup dengan rendah hati, tidak sombong, dan mau menghargai orang lain, sehingga semua orang akan bersukacita. Selain dari rendah hati dan tidak sombong, untuk bisa menjadi orang pembawa damai, kita harus mau berkorban. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, Dia mau mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sehingga manusia dan Tuhan Allah diperdamaikan. Dosa yang membuat manusia bermusuhan dengan Allah ditebus oleh Tuhan Yesus, sehingga manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, dia disebut dengan anak-anak Allah. Demikian juga kita harus mau berkorban, yaitu mengorbankan perasaan kita, sehingga kita tidak lagi menjadi orang mau menyalahkan orang lain, tapi mengasihinya. Dan segala sesuatu yang dapat kita berikan sehingga orang lain bisa merasakan kenyamanan dan kedamaian,
kita mau memberikan kepada orang tersebut, menolong orang lain menjadi damai. Nah, anak-anak sekalian, mulai hari ini marilah kita semua harus bisa menjadi pembawa damai. Karena kita adalah anak-anak Allah yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan ada lagi pertengkaran, dan bila ada perselisihan, kita bisa menjadi juru damai, bukan menambah persoalan atau perseteruan, sehingga kita semua akan senantiasa diberkati oleh Tuhan, berhasil dalam cita-citanya, dan orang tua kita akan bersuka cita. Seperti peribahasa orang Karo, dia katakan, jadilah kita jadi benang penjarumi, bukan menjadi gunting bagi orang lain. Nah, ini anak-anak sekalian ya. Jadi renungan kita pada saat ini membawa kita harus bisa membawa damai. Terpuji Tuhan. Setelah kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang menjadi pembawa damai, sehingga kami akan tetap beroleh sukacita dan dapat tetap menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Terpuji, termulialah nama Tuhan. Tuhan tetap memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.